misalkan ngelihat sekarang kan Liga Italia baru kalau kita bisa bilang kehilangan beberapa pemain yang cukup penting bagi klubnya masing-masing. Di Inter kehilangan Lukaku, kemudian di sebelah juga baru kehilangan Ronaldo. Nah, kalau Abang ngelihat sebagai pengamat sepak bola, itu akan berpengaruh banyak nggak dengan popularitas Liga Italia? Karena kan 2 tahun ini memang Serie A sedang naik lagi ya pamornya di sepak bola Eropa. Iya, thank you Mir. Ada fase naik turun itu yang berkali-kali terjadi di Serie A. Ketika awal-awal gue nonton itu kan di RCTI Asia Tenggara itu dikuasai oleh Premier League. Hanya Indonesia yang kemudian memblow up Serie A dan kita kemudian akrab banget dengan pemain-pemain Italia. Nah, fase penguasaan pemberitaan itu beralih, ekonomi berubah. Nah, masa pandemi ini juga harus kita akui nggak mudah mengelola klub sepak bola. Kalau gue pun pengelola klub sepak bola saat ini adalah defensif, bertahan dulu bagaimana klub gue berjalan, bagaimana pemain gue bisa tidak komplain, gajinya masih oke gitu. Karena kalau mempertahankan bintang tapi kemudian keuangannya jebol, masa depan klub itu kan nggak bisa panjang. Forecastnya kan nggak, kita kan mengelola klub bukan mengelola untuk setahun 2 tahun. Nah ini yang harus mungkin dipahami bahwa penjualan bintang-bintang besar keluar itu mungkin untuk menyelamatkan forecast jangka panjang. Pasti kecewa. Bagaimana La Liga kehilangan ikonnya itu, dan lihat ya, La Liga kehilangan ikon langsung semua kayak seperti tiarap tuh habis Messi ke PSG. Nah sekarang Serie A mulai kehilangan ikon, tapi secara loyalitas kan nggak bisa dibilang fans dari klub A ke klub B di Italia itu sama kayak klub di Inggris. Di Inggris banyak loh klub A pindah ke klub B selama Premier League gitu. Kalau di Italia kayak jarang banget itu terjadi. Jadi itu yang terus menjaga kehidupan kompetisi. Tapi lagi-lagi ini forecastnya jangka panjang, jadi nggak bisa bilang semusim 2 musim mempertahankan bintang tapi kemudian klubnya kehilangan kemampuan untuk menjaga kehidupan jangka panjang, rugi bagi klubnya. Gitu sih Mir kalau gue ngelihatnya. Oke Bang Wes, jadi memang pemain bintang itu tetap mempengaruhi ya, sedikit banyak dia akan mempengaruhi pamor liga tersebut ya. Karena mungkin sebagian orang akhirnya kemarin nonton Liga Italia karena ada Lukaku, karena ada Hakimi, cuma karena mereka pergi ada yang pindah ke sebelah. Tapi ya mudah-mudahan kalau fans Inter tetap setia lah, siapapun pemainnya tetap dukungnya Inter. Oke, lanjut ke Bang Amrit lagi. Oke, Bang, kemarin kita ngeliat ada sedikit error ya di sektor penjaga gawang. Kapten kita tuh kemarin sedikit error. Menurut Abang kemarin ada kesalahan nggak dari manajemen terlalu mengandalkan Handanovic yang umurnya juga sudah 38 tahun? Kalau misalkan ada penggantinya, menurut Abang siapa nih paling cocok? Wah, kalau ini pertanyaan menarik banget nih, karena satu lagi Handanovic salah satu pemain kita yang paling senior lah sekarang ya di sana. Dan semasa-masa kita yang lagi pemainnya nggak bagus, Handanovic lah yang menjadi penyelamat kita almost every time. Selalu man of the match-nya Handanovic. Dan berapa kali season selalu itu. Dan bahkan season lalu masih paling kebobolan paling dikit ya. Biarpun errornya lebih banyak, tapi masih kebobolan paling dikit. Jadi, tapi kalau memang lihat umur juga dan melihat semua, tentunya kita harus udah mulai menyiapkan keduanya ya. Tapi kadang-kadang ya itu mungkin masalah Inter adalah kurang berani memainkan pemain-pemain mudanya. Karena Radu itu udah mempunyai pengalaman yang cukup dan menurut saya harus berani dicoba gitu. Sama kayak waktu kita dulu punya Toldo, tiba-tiba diganti Julio Cesar, kan kita juga kayak siapa ini gitu pertamanya. Tapi dengan pertandingan membuktikan dan bahkan dia membawa treble untuk kita. Jadi menurut saya perlu ada pengganti. Tapi kalau mengkritis dia cuma satu kesalahan, belum tentu dia ngelakuin itu lagi ya. Saya rasa kita harus beri waktu untuk dia. Dan kalau penggantinya, menurut saya sih, tadi sebenarnya saya sukanya Musso sih. Tapi kalau Musso-nya udah pindah ke Inggris Bang. Iya, makanya. Jadi mungkin udah pindah klub tapi dia. Saya masih oke sama itu Dragowski ya, kiper Fiorentina juga lumayan tuh menurut saya. Dragowski ya. Iya. Ya mudah-mudahan masih susah untuk nyari kiper yang
udah levelnya top class juga sekarang, kebanyakan udah di tim. Ya betul, harganya juga mahal Bang. Kita sadar diri kondisi keuangan kita gimana. Iya. Oke baik. Kita ke Om Johan lagi, Om Johan. Ya, Memir. Jo, dulu kita sempat ngobrolin nih. Ini kita lagi ngobrolin kiper juga ya, karena masih berhubungan sama transfer. Waktu itu kita ngobrolin sebenarnya Radu itu jago, tapi dia tidak bisa memainkan bola dari bawah. Ya. Nah, kalau misalkan menurut Om Jo, kalau misalkan Radu yang dimainin, ini akan beresiko merusak strategi yang sudah dibuat sama Inzaghi, atau memang ya udahlah kita nggak punya kiper lagi ya pakai Handanovic aja walaupun udah tua gitu, tapi strategi jalan. Iya. Kalau kiper sih memang untuk satu musim ini kita masih harus percaya sama Handanovic ya, karena memang kalau kita mau cari yang lain pun juga mungkin nggak bakal ketemu Mas Emir. Mau nyari siapa coba? Siapa kira-kira kiper yang bisa mainkan utama? Kalau Radu kan memang untuk menjadi kiper utama juga belum waktunya atau belum kelasnya Inter itu. Karena biarpun juga Handanovic, biarpun saya pun juga gedek, tapi kita bisa ngitung lebih banyak penyelamatannya juga lah dibanding blundernya gitu loh. Dan kebetulan dia juga seorang kapten. Jadi mau nggak mau musim ini kita memang harus menggunakan Handanovic. Nah untuk musim depan baru kita bisa pikirkan. Sedangkan kalau Radu dimainkan, sekarang kiper modern itu kan sudah mulai bermain dari belakang, dari bawah ya. Jadi memang passing itu adalah kemampuan utama. Dan aku pikir sih Radu juga pasti udah berlatih hal tersebut. Kalaupun memang nanti misalnya ya, kalau saya pikir sih Anda pasti akan dipakai terus kecuali kalau lagi cedera atau skorsing. Seandainya nanti cedera atau skorsing kemudian Radu dimainkan, Inter juga pasti akan main juga dari bawah seperti yang sering dilakukan selama ini. Karena memang sepak bola modern memang cenderung untuk mencoba memainkan bola dari belakang supaya nggak mudah kehilangan bola. Aku pikir sih gitu. Kalau dikasih kepercayaan, aku yakin masih Handanovic masih akan dipercaya hingga akhir musim. Gitu Mas Emir. Nah, walaupun error-error kayak kemarin ya. Iya, kemarin jelas itu kesalahan dia ya. Sekarang kan banyak banyak opsi sebenarnya. Kenapa dia justru memberikan umpan, dan umpannya pun bukan umpan direct gitu loh. Umpan zona gitu ke Brozovic yang sangat mudah sekali untuk diambil lawan dan kemudian dicip lagi kan udah. Salahnya 2 kali, udah salah umpan kemudian kena chip lagi. Harusnya kan dia bisa nyapu jauh ke depan atau samping ya. Lebih parah lagi dikolongin. Dikolongin. Ya mudah-mudahan jadi inilah. Sebenarnya kan itu kan elementer ya, kesalahan elementer. Ya. Bola-bola seperti itu harusnya nggak boleh memberikan ke daerah-daerah yang berbahaya. Mending langsung dibuang jauh ke depan aja. Siap. Nanti kita akan lebih lanjut bahas strategi di sesi yang kedua ya Om. Ini sekarang mau coba nyolek Om Budi nih, dari tadi baru muncul kayaknya. Mas Budi apa kabar? Baik. Nah, ini dari tadi ya kita ada satu orang pemain baru yang belum kita bahas. Dumfries. Dumfries ini kemarin di di Piala Eropa dia mainnya bagus banget nih. Cuman udah 2 pertandingan dia belum main. Dan kalau kita ngelihat Darmian, 2 pertandingan ini udah kayak orang kesurupan, dia tiba-tiba jago banget nih Darmian. Menurut Om Budi gimana nih? Apakah karena memang Dumfries ini masih adaptasi atau memang Darmian tuh lagi bagus-bagusnya? Iya, Dumfries kan pemain baru ya, dengan kultur baru, kemudian rekan satu tim yang baru jelas butuh adaptasi. Waktu pertandingan pertama lawan Genoa dia cuma main beberapa menit. Ya wajar mungkin Inzaghi akan melihat lagi, sekalian mengevaluasi dia kemampuannya seperti apa. Karena dengan peran sebagai wingback di Inter tentu berbeda dengan peran yang dia lakukan ketika membela timnas Belanda. Nah, ketimbang mengambil resiko dengan 2 laga awal yang kemarin sudah dijalani, tentu lebih baik Inzaghi memainkan Darmian yang sudah tahu gitu. Bagaimana rekan timnya, kemudian bagaimana skema dari Inzaghi sendiri gitu, yang pemahamannya pasti lebih baik ketimbang Dumfries. Dumfries sendiri saya rasa masih punya kendala dengan bahasa. Dari beberapa sesi latihan, kemudian dari
foto-foto ketika tim ada hangout di luar dan lain-lain, dia selalu bareng sama The Fry. Pasti secara nggak langsung dia belajar banyak dulu ke The Fry gitu untuk mengetahui bagaimana bahasa dan kultur Italia sendiri. Jadi wajar ketika saat ini Dumfries belum mendapat kepercayaan lebih dari Inzaghi. Menarik, Om Budi. Nanti kita lanjut lagi, kita mau geser lagi nih ke Bang Wesley. Bang Wes, tadi kan sempat ada statement dari Bang Budi nih, Dumfries salah satunya mungkin terkendala perkara masalah bahasa. Nah, Bang Wes ini kan pasti sering ketemu pemain bola sebagai jurnalis yang udah senior lah ya. Seberapa besar sih pengaruh culture terus perbedaan bahasa buat seorang pemain bola di klub yang baru? Wah, itu kuncinya salah satu beradaptasi dengan baik adalah itu. Zaman dulu kita awal-awal nulis bola ya, itu kalau nggak salah 6 bulan masa adaptasi, kalau gagal itu out. Gitu. Pemain kelas Rivaldo aja kan gagal ya beradaptasi. Kemudian dulu setahu gue dulu baca-baca dari itu, sebelum mereka mulai diturunkan, itu bahasa Italianya sudah harus memenuhi persyaratan untuk bisa berkomunikasi dalam sepak bola. Bukan harus berkomunikasi dalam bahasa Italia yang benar ya Mir, tapi sudah bisa berkomunikasi bahasa Italia untuk main bola. Paling tidak temannya tahu dia ngomong apa dan dia mengerti temannya ngomong apa. Nah, untuk Dumfries, gue lanjutin tadi ya. Jadi kan kalau kita bicara sejarah nih tadi, soalnya Emir ngomong-ngomong usia sih. Ngomong soal sejarah, dia ini pemain ke-11, iya kan, pemain Belanda ke-11 nih, yang bermain di Inter, setahu gue ya. Kita hormatlah sama pemain-pemain yang bisa dibilang sebelumnya siapa ya, Dennis Bergkamp, Winter, Seedorf, sempat Sneijder sebagai yang terbaik dari Belanda ada di Inter. Siapa lagi ya, Wim Jong, Bergkamp masih belum gagal. Tapi belum pernah ada pemain Belanda di posisi yang sekarang ini. Dan benar tadi kata Emir, begitu Hakimi dilepas, si Darmian datang bermain kayak orang gila. Wah, ini peluang si Dumfries untuk dapat posisi sisi kanan ini makin berat kalau dia nggak cepat-cepat menguasai bahasa Italia dalam berkomunikasi sepak bola. Lagi-lagi komunikasi sepak bola. Ya. Itu dari gua. Ya, menarik. Karena dulu sempat banyak beberapa pemain yang gagal ya Bang, karena perkara dia tidak bisa beradaptasi dengan culture sama budaya di situ. Oke, menarik nih. Ini pemain ke-12 yang berasal dari Belanda ya Bang ya? 12 ya, bukan 11? Kayaknya 12. Oke, kita lanjut ke Bang Amrit nih. Bang Amrit mau nanya-nanya lagi. Ini kan bursa transfer belum tutup nih Bang. Kita masih ada waktu beberapa hari sampai tanggal 31. Dan masih ada beberapa gosip yang kayak Vidal masih ada kemungkinan dilepas, kemudian beberapa orang lagi dilepas. Dengan skuad yang ada sekarang, kalau Bang Amrit dijadiin sebagai direkturnya, BP Marotanya, kira-kira posisi mana yang mau diambil, plus siapa pemain yang akan diambil. Tapi ini realistis yang Bang ya, kalau misalkan minta yang mahal, udah jelas kita nggak punya. Ya, karena tentunya sekarang menurut gue sih in general sih udah lumayan oke, timnya udah lumayan komplit ya, in depth-nya ya. Midfield-nya udah ada pemain bench-nya juga udah bagus, depannya juga udah oke sekarang. Back-nya kita sebetulnya ada D'Ambrosio yang udah menjadi back tengah juga, which is dia mainnya bagus di posisi itu. Tapi menurut saya kalau misalnya satu yang cedera dan satu suspension, itu kalau kita mainin Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio gitu misalnya bareng, itu menurut saya masih lumayan berbahaya sih. Kalau kita cuma maininnya salah satu ganti masih oke. Jadi menurut saya kalau bisa sih satu back lagi sih, karena kita juga tahu kan Kolarov bukan proper center back kan, which is tapi D'Ambrosio udah lumayan bisa ya, dan sering golin juga yang penting-penting untuk kita dari posisi itu. Karena ada Darmian sama Hakimi kemarin di kanan. Jadi kalau misalnya kita harus beli back, sekarang susah juga ya mencari siapa gitu yang harganya juga murah gitu. A bit susah. Tadinya saya mikir kalau kita nggak pinjemin
Van Houten ke kalau misalnya Genoa ya. Kalau kita nggak pinjam ke Genoa, menurut saya dia bisa lumayan backup yang bagus, dan tentunya dia setiap hari latihan dengan Skriniar, De Vrij sama Bastoni, harusnya sih growth dia juga menjadi lebih cepat. Tapi ya kalau kita harus mencari pemain yang benar-benar keluar uang, kayaknya sedikit susah sekarang. Dengan kondisi sekarang agak berat ya, Bang ya. Ya udah, mudah-mudahan kita bisa melihat Inzaghi memanfaatkan skuad yang ada. Om Jo, lanjut nih pertanyaannya, nyambung dari pertanyaan yang tadi gue tanya ke Bang Amrit nih, Om Jo. Yuk. Kalau misalkan Om Johan sendiri melihat kedalaman skuad yang ada, kita kan main di 3 kompetisi ya, di Liga Champions, Serie A, kemudian di Coppa Italia juga. Menurut Om Jo, kedalaman skuad kita udah cukup atau ada beberapa lini yang harus ditambah? Kalau aku pribadi sudah cukup kalau aku ya. Memang kemarin sempat diskusi juga mengenai back tengah. Tapi untuk dalam kondisi waktu sempit ini, mungkin yang bisa kita lakukan kalau terpaksa pun mungkin minjem ya. Bisa minjem, bisa siapa sih pemain Lorino atau isi, atau mungkin Kumbula, mungkin bisa dipinjam. Tapi seandainya itu nggak bisa, aku sih ngelihatnya sudah cukup Mas Emir. Biarpun untuk back tengah cuma ada Ranocchia yang back murni, tapi aku yakin sih Kolarov, D'Ambrosio, kemudian Darmian juga bisa main di situ. Kemarin juga Di Marco juga bisa main di situ. Aku bilang sih udah cukup ya, karena memang ya mudah-mudahan lah trio BSD kita ini nggak pernah cedera gitu aja sih sebenarnya, karena memang kokoh sekali ya back kita. Menurut aku sih cukup Mas Emir kalau memang mengarungi 3 kompetisi dengan kondisi seperti sekarang ini, aku bilang sih udah cukup. Udah aman ya Om ya? Udah aman Mas Emir. Ya. Kalau Om Budi gimana nih Om? Sependapat nggak sama Om Johan kalau misalkan skuad kita yang ada sekarang sudah mumpuni untuk mengarungi 3 kompetisi? Iya, dengan materi yang ada dan dari setiap posisi itu jauh ini sebetulnya cukup meyakinkan ya. Harapan kita kan memang sama seperti yang kemarin beberapa teman-teman cuitkan di Twitter, terutama ketika Arturo Vidal mainnya 25 menit tapi bisa ngasih impact yang lebih bagus, harapannya Vidal bisa main lebih bagus gitu untuk musim ini ketimbang musim kemarin. Jadi pada dasarnya overall baik itu dari posisi belakang, tengah dan depan semuanya sudah cukup bagus gitu. Tinggal bagaimana Inzaghi memanfaatkan itu semua. Jadi kalaupun misalkan butuh pemain, saya sepakat sama Bang Jo gitu. Alternatifnya tidak harus beli gitu. Cukup pinjam pemain dari tentu yang punya kemampuan untuk jadi backup saja gitu. Bukan untuk beli pemain dengan harga yang mahal, terutama karena Inter sendiri sedang hemat-hematnya gitu. Jadi alternatif terbaiknya sih seperti itu. Pinjem atau ya dengan kalaupun misalkan ada yang gratisan, bolehlah sekedar untuk backup 1 musim atau 1-2 musim seperti itu ya. Sama seperti Kolarov yang kita dapat dengan harga murah, ataupun Dzeko, itu alternatif yang sangat bagus sih kalau untuk nyari backup aja gitu. Oke, ini menarik ya. Ternyata masih banyak yang optimis kalau dengan skuad yang ada kita sudah cukup. Nah, kita mau lanjut ke pembahasan kita yang kedua nih. Kita mau bahas tentang strategi yang dimainkan sama Simone Inzaghi. Kalau kita lihat dari 2 pertandingan kemarin itu pertama kalinya memakai 3-5-2. Karena di pertandingan pertama kita pakai 3-5-1-1. Itu karena Lautaro waktu itu tidak bisa bermain. Nah, kita coba ngobrol sama Om Jo dulu deh, gantian muter. Om Jo, dengan 3-5-2-nya Simone Inzaghi dan 3-5-2-nya Conte, itu perbedaan yang paling mendasar di mana? Menurut Om Johan? Perbedaan yang paling mendasar secara grand semuanya itu mirip Mas Emir sebenarnya. Makanya kenapa kita harus merasa beruntung Marotta bisa mengambil Inzaghi, karena perpindahan kekuasaan dari Conte ke Inzaghi itu dalam tanda kutip tanpa pertumpahan darah ya, sangat smooth gitu, karena memang mirip sekali.
Cuma kalau aku lihat dari beberapa pertandingan kemarin itu set play yang biasa dipakai sama Conte, set play yang sangat disiplin ya, yang sangat disiplin itu agak berkurang di zamannya Inzaghi. Jadi tampak pemain itu menjadi lebih ekspresif. Jadi lebih ekspresif, lebih keluar dari zonanya, keluar dari pakem-pakemnya, berbeda sekali dengan zaman Conte yang gimana Conte sangat mengatur, sangat menjadi sutradara, sangat mendirect larinya pemain di lapangan, pergerakan pemain di lapangan, umpan pemain di lapangan, itu dia yang ngatur itu. Makanya dia sering suaranya habis teriak dari pinggir lapangan. Kalau aku lihat yang paling mencolok itu di situnya. Jadi Inzaghi itu menjadi membuat pemain menjadi lebih ekspresif, lebih bebas. Dan kita pun, saya yakin juga kita menontonnya pun untuk 2 pertandingan ini juga merasa menjadi lebih enjoy, lebih menarik karena lebih simple apa yang dimainkan Inzaghi itu. Makanya kenapa kemarin aku bikin tulisan Simplione, gitu. Sangat simple, sepak bolanya itu sangat simple football. Gitu Mas Emil. Oke, thank you Om Jo. Kita ke Om Budi lagi. Om Budi, kalau kita ngelihat di 2 match ini memang perbedaannya ini kalau menurut saya pribadi yang saya lihat Conte itu bermain sangat kompak. Timnya Conte itu bermain sangat kompak, sedangkan timnya Simone Inzaghi ini bermain sangat cair. Pergerakan pemainnya sangat cair. Kadang kita lihat 2 back ada di depan, pas serangan balik yang sisanya adalah si Darmian di belakang. Sejauh ini memang hasilnya masih bagus, tapi kita belum ketemu ujian yang sebenarnya. Nah, menurut Om Budi sendiri, setuju nggak kalau misalkan Internya Simone Inzaghi ini lebih cair secara pergerakan formasi dibanding Conte? Iya, salah satu ciri khas dari permainan Conte memang pakemnya rigid. Jarang sekali ada permutasi posisi dari